Kembali bersama kami, pemirsa. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain. Puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun atau 1 abad digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Acara ini dihadiri ribuan warga NU. Selain warga NU, acara turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selain itu, hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua Umum NU Yahya Holil Satkuf atau Gus Yahya mengungkap harlah 1 abad NU dirayakan setelah melalui dinamika panjang. Negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya, hari ini kita rayakan, kita peringati harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Sementara itu, Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain yang harus diselesaikan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam agendanya, PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Jokowi tegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran jadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Ya, nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut jadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah.
Mengisi kekosongan Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Frederika Widiasari Dewi sebagai pejabat pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Penunjukan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta. Sebelumnya, Frederika Widiasari Dewi menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Frederika menggantikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang sebelumnya mengundurkan diri bersama 3 pejabat OJK lainnya, termasuk Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara. Dan penunjukan Frederika merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK yang sudah diatur dalam peraturan Dewan Komisioner. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjabarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika sektor keuangan. Erlangga memastikan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil. Sering disampaikan kondisi makroekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih 5,04 di kuartal ketiga dan dalam waktu yang singkat nanti minggu depan hari Kamis tanggal 5 akan diumumkan pertumbuhan yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan yang di kuartal ketiga. Kemudian inflasi 2,92 di bulan Desember. Dan hari Senin besok juga akan diumumkan oleh BPS tingkat inflasi di bulan Januari. Dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1%. Kemudian kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan import. Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita, dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia. Jumat kemarin dalam satu hari 5 pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, hingga 4 pejabat OJK. Pengunduran diri kelimanya sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal sejak 30 Januari 2026. Imam menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Tak lama setelah Imam mundur, menyusul Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta 2 pejabat OJK lainnya, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Deveratif dan Bursa Karbon OJK, Inarto Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Deveratif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara. Disiarkan dalam siaran pers pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah mundurnya Imam Rahman. Menyusul 3 unsur pimpinan OJK dan Dirut OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara juga turut mengundurkan diri. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas jasa keuangan secara nasional.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pemesanan tiket kereta api angkutan Lebaran 2026 sudah dibuka. Warga sudah bisa membeli tiket untuk keberangkatan 11 Maret hingga 15 Maret 2026. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan sejak dibuka tanggal 25 Januari hingga 30 Januari 2026, lebih dari 130.000 tiket telah dipesan untuk mudik Lebaran. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya pemesanan dan meningkatnya minat masyarakat dalam merencanakan mudik lebih awal. Warga sudah bisa membeli tiket untuk jadwal keberangkatan 11 Maret hingga 16 Maret melalui seluruh kanal resmi KAI. Dan untuk informasi terkini kita terhubung dengan rekan Henry Aprila di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat sore Henry, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen sore ini terkait pembelian tiket mudik Lebaran? Silakan. Ya, untuk situasi sampai sejauh ini Jono dan juga pemirsa berkaitan dengan tiket pembelian tiket jelang mudik Lebaran 2026, bahwa memang dari pihak dari PT Kereta Api Indonesia memberikan kebijakan baru untuk pembelian tiket sudah tidak bisa dilakukan di loket, namun pembelian bisa dilakukan melalui laman resmi ataupun aplikasi resmi dari pihak dari PT Kereta Api Indonesia. Adapun juga memang kereta api ini masih menjadi moda transportasi umum favorit untuk melangsungkan perjalanan mudik maupun beberapa keberangkatan menggunakan moda transportasi umum. Adapun juga tidak hanya itu, Juno dan juga pemirsa, pihak dari PT Kereta Api Indonesia terkhusus daerah operasional 1 Jakarta, baik itu stasiun Senen, kemudian stasiun Gambir, yang menyebutkan dari pihak Humas PT KAI Indonesia Daop 1 Jakarta mencatat lebih dari 70.000 tiket kereta api jarak jauh reguler telah terjual. Dan kemudian periode perjalanan mudik yang sudah terjual ini mulai dari tanggal 11 hingga 15 Maret 2026. Dan kemudian juga data yang kami himpun yang juga disampaikan oleh pihak dari Humas PT Kereta Api Indonesia menyampaikan bahwa per tanggal 29 Januari menunjukkan minat masyarakat terus meningkat sejak penjualan tiket telah dibuka. Dan penjualan tiket Lebaran ini ataupun penjualan tiket pada mudik Lebaran 2026 ini dilakukan secara bertahap dengan pola H-45 sebelum keberangkatan. Adapun juga tidak hanya itu, Juna dan juga pemirsa, informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa puncak sementara yang disampaikan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia terkhusus daerah operasional 1 Jakarta menyebutkan bahwa puncak sementara penjualan tiket terjadi pada tanggal 14 sampai dengan H-7 pada tanggal tersebut. Ini tercatat ada 20.000 tiket telah terjual. Dan kemudian tidak hanya itu, Jono dan juga pemirsa, sementara untuk saat ini pun kami memantau ini sejumlah tanggal-tanggal lain selain hanya tanggal yang tadi kami sebutkan. Ini tiket dan juga bangkunya masih tersedia, sehingga dari pihak PT Kereta Api Indonesia juga menghimbau kepada para pengguna, terkhusus para pengguna moda transportasi umum kereta api ini untuk bisa membeli tiket lebih awal dan juga melakukan pembelian lebih awal agar tidak kehabisan tiket yang telah disediakan oleh pihak dari PT Kereta Api Indonesia. Dan kemudian juga pihak PT Kereta Api Indonesia menyampaikan himbauan lainnya kepada para pengguna moda transportasi umum terkhusus untuk mempersiapkan mudik lebih awal nanti. Ini dapat melakukan pembelian melalui website ataupun aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Sementara sampai sejauh ini kami memantau pergerakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta, terus ini di daerah operasional 1 Jakarta masih terpantau ramai. Bahkan juga keberangkatan favorit ini juga masih terlihat dari mulai Yogyakarta, kemudian Blitar hingga Bandung yang masih menjadi lokasi favorit, terkhusus juga ini di masa periode jelang Lebaran 2026 nanti. Juno, sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Henry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, walaupun harga emas logam mulia kembali turun di laman Antam, tetapi di pasar emas Cikini, Jakarta masih tinggi.
Ya, di Pasar Emas Cikini, Jakarta, harga emas antam logam mulia dibanderol Rp3.300.000 per gram. Sementara itu, pedagang toko emas Cikini Jakarta mengaku fluktuasi harga emas logam mulia ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pernah tertinggi mencapai Rp3.600.000 per gram dan terendah Rp3.300.000 per gram. Namun di laman antam harga emas kini menurun menjadi Rp3.150.000 per gramnya. Warga negara asing pelaku pencurian puluhan gram emas di toko emas kawasan Pacar Keling, Surabaya dibekuk polisi. Keempat WNA asal negara Pakistan dan Jordania itu ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Main polis! Main polis! Ya, kamu from Surabaya. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil membekuk 4 komplotan pencuri toko emas di sebuah hotel di Jakarta. 2 pelaku merupakan warga negara Pakistan dan 2 lainnya warga negara Yordania dan keempatnya wanita. Sebelumnya, aksi komplotan pelaku terekam kamera pengawas di toko emas mahkota di Jalan Pacar Keling, Surabaya, Jawa Timur, 25 Desember lalu. Dalam rekaman, para pelaku berpura-pura membeli emas kepada pelayan toko. Salah satu pelaku bertugas mengalihkan perhatian karyawan toko. Pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor berhasil mengambil 19 gelang emas seberat 46,24 gram dan 32 kalung emas seberat 89,4 gram. Akibat peristiwa tersebut, korban alami kerugian Rp233 juta. Yang bersangkutan pura-pura membeli emas, kemudian melihat-lihat emas tersebut, petugas atau pegawainya diminta untuk mengeluarkan emas di dalam etalase, dilihat, kemudian satu orang dari keempat pelaku itu pura-pura mau melakukan pembayaran di kasir, sedangkan saat pegawai melayani satu pelaku, kemudian yang 3 langsung mengambil emas yang dikeluarkan di luar. Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan kejahatan serupa di wilayah lain dan ada dugaan para pelaku ini merupakan sindikat pencurian emas lintas negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kawasan Kota Tua Jakarta Barat menjadi sorotan publik usai dipilih sebagai lokasi syuting film internasional yang dibintangi Lisa Blackpink. Kami segera kembali.